Wenselina selalu percaya tidak ada anak yang bodoh. Meski mereka tidak bisa mengerjakan soal matematika atau tak pandai merangkai kata dalam bahasa Indonesia. Satu hal yang membuat Wenselina miris. Fakta pendidikan di sini tidak seindah seperti di tempat lain yang memiliki fasilitas dan tenaga pengajar. Pasalnya ada sebagian anak yang harus putus sekolah. Selain kemiskinan, keluarga yang tak lagi lengkap dan orang tua yang sibuk bekerja menjadi salah satu penyebabnya. Anak-anak kurang mendapat kasih sayang dan motivasi untuk belajar. Namun sekarang tidak ada lagi hal yang dikhawatirkan. Sejak hadirnya Wenselina sebagai guru pedalaman yang telah diutus oleh Tangan Pengharapan. Wenselina sudah mengabdi selama 2,5 tahun di FLC Lapinus, Sumba Timur. Saat ini Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19, sehingga Wenselina tetap mengunjungi anak-anak dari rumah ke rumah. Perjuangan kami mengajar dari rumah ke rumah. Sebagian besar siswa kami bertempat tinggal di Waikudu, yang jaraknya sekitar 6 km dari tempat tinggal kami. Nah, kampung Waikudu ini hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki, tidak bisa dilalui dengan kendaraan bermotor karena jalannya yang harus menuruni bukit, mendaki, dan bahkan menyeberangi kali. Kami memakan waktu hampir 2 jam untuk sampai di kampung Waikudu. Sesampai di Waikudu, ternyata anak-anak tidak ada di rumah. Kampung Waikudu sepi karena semua masyarakat berada di kebun, mereka sedang memanen jagung. Jadi anak-anak juga berada di kebun dan membantu orang tua mereka memanen jagung. Namun setelah mendengar bahwa guru berkunjung ke Waikudu, anak-anak langsung bergegas pulang. Bukan hanya anak-anak tapi juga dengan orang tua mereka. Mereka sangat berterima kasih dengan kehadiran kami karena walaupun jauh kami mau datang dan berkunjung melihat anak-anak mereka di rumah. Setelah mereka pulang, kami mengumpulkan anak-anak dan kami belajar. Dampak dari belajar dari rumah ke rumah ini, kami bisa mengenal anak-anak lebih dalam lagi, bagaimana keadaan mereka di rumah, orang tua mereka. Kami bisa berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak, juga mendengarkan keluhan orang tua tentang anak. Kami bisa mengenal orang tua, bisa berinteraksi dengan baik. Bukan hanya itu, orang tua juga menjamu kami dengan baik. Mereka sangat berterima kasih karena kami sudah membantu anak-anak mereka dalam hal belajar. Melalui kegiatan ini, anak-anak menjadi lebih dekat dengan Wenselina. Setiap anak menjadi lebih berani untuk bertanya jika masih ada yang belum dimengerti. Kecerdasan setiap anak pun semakin meningkat. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di FLC Lapinus, Sumba Timur. Bersama kita mendukung pendidikan di pedalaman Indonesia sehingga melahirkan pemimpin bangsa yang berkualitas. Helping people live a better life. Hai teman-teman, sekarang saya dalam perjalanan menuju ke rumahnya Herman Giawa. Jadi saya bersama beberapa anak yang mereka mengikuti juga untuk mau belajar di sana. Sudah lebih dari 3 bulan, pandemi COVID-19 ini belum juga berakhir. Sehingga kegiatan belajar masih harus dilakukan dari rumah setiap anak. Nelson Melkianus, sebagai guru pedalaman yang telah diutus Tangan Pengharapan, tetap setia mengunjungi setiap anak dari rumah ke rumah. Baik, sekarang kami mau belajar, jadi inilah mereka. Jadi kami mau belajar, saya akan membantu mereka untuk mereka bisa mengenal huruf dan juga bisa membaca dan berhitung. Walaupun harus ditempuh dengan berjalan kaki setiap harinya, rasa lelah pun hilang ketika Nelson melihat setiap anak menunggu kedatangannya. Baik, perkenalkan nama saya Nelson Melkianus Tahu. Saya guru pedalaman yang dikirim oleh Yayasan Tangan Pengharapan ke FLC SDN Hiliseloo, Kecamatan Amanraya, Kabupaten Nia Selatan. Dengan adanya COVID ini, kami melakukan program belajarnya dari rumah ke rumah. Di sini saya melihat bahwa banyak sekali manfaat atau pengalaman baru yang saya dapat, di mana dengan saya belajar dari rumah ke rumah, saya semakin dekat dengan anak-anak. Kemudian saya juga semakin mengenal bagaimana keluarga mereka,
apa yang mereka lakukan setiap harinya, dan terlebih lagi saya bisa fokus mengajari mereka. Karena jujur waktu di kelas itu kemungkinan saya cuma fokus pada kelas 4. Tetapi dengan belajar dari rumah ke rumah ini, satu manfaat yang saya alami itu adalah saya bisa mengajar anak tersebut dengan fokus. Jadi saya bisa mengarahkan mereka, saya bisa mengajari mereka, saya bisa mendidik mereka perlahan-lahan supaya mereka bisa mengerti akan apa yang saya sampaikan. Karena kebanyakan mereka belum mengerti akan bahasa Indonesia. Tetapi dengan saya pergi ke rumah mereka, lama-kelamaan mereka semakin terbiasa dengan pendengaran mereka tentang bahasa Indonesia dan apa yang saya sampaikan. Jadi itu yang saya dapatkan atau manfaat yang saya alami, pengalaman yang saya dapatkan saat saya mengajar di rumah anak-anak khususnya di FLC SDN Hilisa Lo'o. Hari demi hari telah berlalu. Perkembangan yang baik pun semakin terlihat baik secara akademik maupun karakter. Orang tua sangat senang dengan kegiatan ini karena setiap orang tua dapat melihat semangat dari setiap anak dalam belajar. Keakraban antara guru, orang tua, dan anak pun semakin terbangun. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Hilisa Lo'o, Nia Selatan. Bersama kita mendukung pendidikan yang ada di pedalaman sehingga dapat melahirkan generasi yang berkualitas. Helping people live a better life. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Bergabunglah dalam webinar Cintaku Kepentok Corona pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran dengan berdonasi minimal 100.000 ke Yayasan Tangan Pengharapan atau dengan membeli satu kaos positif by YTP. Bagi Bapak dan Ibu yang diberkati Impact Community ingin memberikan persembahan atau donasi dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengharapan dan QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa melayani Anda dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kita semua sepanjang minggu ini. Sebelum kita memulai praise and worship, mari kita saksikan bersama-sama video update dari Peduli Sesama, penyaluran bantuan dari setiap donasi Anda bagi masyarakat yang membutuhkan. Mari kita saksikan bersama. Ya, saya kehilangan kerjaan lah. Suami saya juga. Saya merasa sulit lah buat bayar rumah, namanya saya di sini ngontrak. Anak sekolah. Ya pertama-tama sih suami kena dampak PHK gitu ya. Jadinya kita biasa ada pendapatan karyawan, sekarang udah nggak bisa jadi karyawan lagi. Itu kita juga namanya kita hidup satu keluarga itu 5 anggota keluarga, jadinya kan kita banyak. Ya mungkin dari situ kita yang agak berat gitu. Sampai sekarang pun pesangon belum pernah turun, kayak jam sostek juga belum turun, jadinya kita dampaknya di situ. Kita sekarang sih alhamdulillah bapaknya masih kerja di Gojek sekarang, gitu aja.
buat penghasilan sehari-harinya. Bayar aja saya 1 juta, belum buat makan, belum buat anak sekolah. Bahkan sempat rumah tangga saya kacau gara-gara ekonomi lah. Karena saya neken suami saya terus kan buat bayar rumah gimana, sedangkan dia nggak kerja. Karena dampak konflik ini bang, kerja aja kita susah sekarang. Nah kayak tadi kita kerja 8 jam, sekarang cuma 5 jam. Jadi gaji juga kepotong setengah. Pokoknya susah, jadi mau bayar kontrakan aja susah, mau makan aja susah. Stres juga sih, suami saya juga ikut stres gara-gara ini. Bener-bener kita harganya perih. Kita perdasanya ya dia makan kayak ya Allah itu gitu kita habis kita mau keluar dari mana gitu, nggak bisa kemana-mana. Sedangkan kita juga ya yang penting kita berdoanya dikasih sehat aja gitu aja. Kita cuma makan seadanya aja, itu berapa bulan itu bener-bener kita sedih gitu ya. Rasanya ya sembako, apalagi kita kayaknya kurang merata pembagiannya, yang dapat yang enggak gitu. Kemarin kita berusaha sendiri, kita yang punya aja kita makan dari yang kita punya sendiri. Dampak pandemi yang dirasakan selama beberapa bulan terakhir ini mengubah kehidupan banyak orang. Dirumahkan dari pekerjaan, omset yang menurun, bahkan hilang sama sekali. Namun hal yang terpenting, janganlah pernah berhenti berharap. Belajarlah dari hari kemarin, jalani hidup ini dan letakkan harapanmu untuk hari esok. Terima kasih kepada setiap donatur yang setia mendukung berjalannya program Peduli Sesama hingga masuk ke minggu yang ke-37 ini. Pada minggu ini, tim Peduli Sesama telah menyalurkan 450 makanan siap saji, 791 paket sembako, dan 51 dana tunai. Total keseluruhan bantuan yang telah diberikan sebanyak 4.172 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 11.733 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 27.025 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.499 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 111 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia, seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Loji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi Peduli Sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer Peduli Sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Harapan itu penting. Dengan harapan akan membuat hari-hari lebih mudah untuk dijalani. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas uluran kasih Anda bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan di masa COVID-19. Terima kasih banyak karena terus mempercayai Yayasan Tangan Pengharapan untuk menyampaikan setiap bantuan Anda bagi mereka yang membutuhkan. Termasuk 5.000 anak di seluruh Indonesia yang mendapatkan bantuan makanan bergizi dan juga pendidikan cuma-cuma dari Yayasan Tangan Pengharapan. Kalau kami masih bisa bertahan melewati masa-masa sulit ini, kami percaya penyertaan Tuhan yang luar biasa dan juga atas kemurahan hati Anda. Anda tahu Anda dapat berdonasi untuk pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan melalui pembelian merchandise batik Tangan Pengharapan seperti yang saya kenakan hari ini, ataupun dengan membeli merchandise
kaos-kaos, buku, mug, tumbler dari Positif by YTP. Anda tahu bahwa 100% keuntungannya adalah untuk membantu 5.000 anak di seluruh Indonesia. Hari ini saya ingin memperkenalkan beberapa produk-produk merchandise terbaru edisi Natal, kaos Shine Your Light, dan juga ada kaos Life is a Gift. Datang dalam 2 warna untuk setiap macamnya, dan ini khusus satu warna hitam, Life is a Gift. Anda bisa dapatkan di Instagram Positif by YTP. Juga ada online shop Tangan Pengharapan di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Jangan lupa pembelian 2 kaos dari Positif by YTP, Anda akan mendapatkan gratis 1 DVD dari Michelle Liu featuring Edward Chen selama stok masih tersedia. Dan juga jangan lupa ada buku dari Pak Paulus Bambang WS, Life is Harmony. Bagaimana kita belajar untuk hidup dalam keseimbangan antara pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Anda tahu bahwa setiap pembelian merchandise Yayasan Tangan Pengharapan berarti turut membantu memberi makan dan pendidikan bagi 5.000 anak yang membutuhkan di seluruh pelosok tanah air. Tuhan memberkati setiap taburan Anda. Saya ingin menyambut teman-teman, Bapak Ibu yang sudah bergabung dari berbagai kota dan negara, bisa menyebutkan nama kotanya, dan juga selamat bergabung dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Jangan lupa hari ini ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jangan lupa menyiapkan minuman apa saja untuk pengganti anggur, dan juga ada roti atau biskuit yang tersedia di rumah Anda untuk perjamuan kudus sebentar. Pelayanan firman hari ini akan dilayani oleh Pastor Yonas Christianus, dan Praise and Worship akan dilayani oleh Fiona Pais. Enjoy the service. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, ini doa kami Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan. Ku mau menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan, sebab lebih baik bersama-Mu Tuhan, berada bersama-Mu Tuhan, berada bersama-Mu Tuhan. Itu kesukaan bagiku, itu kebutuhan jiwaku Tuhan. Oh, yeah. Engkaulah yang kuinginkan, Engkaulah yang kuinginkan. Menikmati semua kebaikan-Mu, semua kemurahan-Mu Tuhan. Oh, ku mau menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan. Wow, oh Kemurahan-Mu lebih dari hidup, ya Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, ya, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, oh ya Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidupku ini Tuhan. Oh, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup,
Bapa, kami bersyukur bahwa kemurahan-Mu lebih daripada hidup, lebih daripada apa yang kami bisa pikirkan, bayangkan, melebihi daripada kemampuan kami yang terbatas. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang memberkati. Dan terima kasih untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu ini, membuktikan Immanuel tidak pernah ingkar janji. Saat dan waktu yang kami mengizinkan Roh Kudus bicara buat kami, biar melalui firman-Mu kami dapat kekuatan, melalui firman-Mu pemikiran kami terbuka, mata kami boleh melihat sudut pandang Tuhan. Melalui firman-Mu ada terobosan dalam kehidupan, pekerjaan, rumah tangga, pergumulan kami. Saat ini kami berdoa bersatu hati buat setiap pokok doa yang telah masuk dalam Impact Community Indonesia. Kami berdoa buat pertobatan suami agar tidak banyak membuang waktu bermain game dalam nama Yesus. Kelancaran bisnis online, Tuhan tolong. Pemulihan gambar diri dan bebas dari insecurity, mampukan untuk bisa melewatinya. Bahkan memohon hikmat untuk mengelola aset-aset keluarga, bantu dan tolong supaya bisa dikembangkan. Kami juga berdoa untuk kesembuhan atas penyakit stroke, diabetes, trauma, dan lupus. Demi nama Yesus, segala sakit penyakit kami katakan pergi dan keluar. Kesembuhan mengalir saat ini juga. Kami juga berdoa buat memohon hikmat dalam mengelola waktu. Demi nama Yesus. Kami juga berdoa buat kecukupan dana untuk pembayaran KPR. Engkau adalah Tuhan yang sanggup menyediakan. Engkau adalah Tuhan yang sanggup menjawab segala pergumulan dan segala masalah mereka. Demi nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya, Tuhan sanggup untuk menjawab doa orang percaya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, suatu kehormatan boleh kembali dipercayakan untuk melayani ibadah Impact Community Indonesia pada hari Minggu ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau bacakan ada praise report, kesaksian yang telah masuk dalam ibadah Impact Community Indonesia. Yang pertama, diberkati melalui pembelian yang memborong dagangan ketika sedang sangat-sangat membutuhkan. Amazing. Yang kedua, disembuhkan Tuhan sehingga bisa berjalan kembali. Luar biasa, Tuhan kita adalah Tuhan penyembuh. Yang ketiga, diberi kelancaran selama proses operasi tumor payudara. Puji Tuhan. Yang keempat, diluputkan dari COVID-19 selama berada di Wuhan. Dahsyat, Tuhan pelindung yang sejati. Yang kelima, beroleh beasiswa kuliah. Segala kemuliaan bagi Tuhan. God is good all the time, God is good. Bagi Bapak Ibu yang mendapatkan jawaban doa, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami. Sebab lewat kesaksian, doa-doa Bapak Ibu yang dijawab oleh Tuhan bisa memberikan kekuatan buat kita semua yang mendengarkan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Baik, kita akan masuk pada firman Tuhan. Kalau kita senang dengan sebuah judul khotbah, saya bikin khotbah saya dengan tema berdoa yang agresif. Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin berseru dengan keras. Katanya, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Ketika Yesus keluar dari kota Yeriko, sebelum tiba di Yerusalem, ada 2 orang buta berseru kepada Yesus. Dalam kitab Matius disebutkan 2 orang buta. Sedangkan dalam kitab Markus dan Lukas disebutkan hanya 1 orang buta. Ada kemungkinan besar Markus dan Lukas memilih untuk memperlihatkan orang yang lebih lantang bersuara dari antara kedua orang tersebut. Kedua orang buta itu memanggil Yesus sebagai anak Daud. Suatu sebutan bahwa mereka percaya Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan dari keturunan Daud. Sekalipun mereka percaya kepada Mesias, namun orang banyak di tempat itu tidak bersimpati terhadap orang buta yang membutuhkan pertolongan. Puji Tuhan, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan untuk menolong mereka. Lalu Yesus menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Ada 2 keteladanan yang saya mau bagikan kepada kita semua.
dari kedua orang buta tersebut yang kita bisa pelajari, meskipun mata mereka secara jasmani gelap, namun mata hati mereka terang dan melihat kesempatan dan kebenaran. Keteladanan yang bisa dipelajari dari kedua orang buta tersebut, yang pertama, orang buta tersebut memiliki sikap yang mendesak dalam meminta pertolongan kepada Yesus. Tidak pasif atau pasrah begitu saja, melainkan mencari jawaban, mencari jalan keluar kepada alamat yang tepat, yaitu Sang Mesias. Orang buta ini tidak merasa sungkan atau malu begitu mendengar bahwa Yesus lewat di jalannya. Mereka langsung berseru dengan suara keras kepada Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanlah aku. Yesus anak Daud, kasihanlah aku." Walaupun mungkin pada saat itu Yesus sedang memikirkan peristiwa yang akan terjadi di Yerusalem, bahwa dia akan melewati begitu banyak penderitaan. Walaupun mungkin pada waktu itu Yesus sedang berbicara kepada banyak orang, orang buta tersebut tidak mau kehilangan kesempatan, karena mereka berpikir belum tentu Yesus akan lewat di kotanya lagi. Dan memang benar, ini terakhir kali Yesus melewati kota Yeriko sebelum kematian dan kebangkitannya. Mereka berseru dengan keras sampai mengganggu orang-orang di sekeliling mereka. Mereka berseru dengan iman sampai menembus hati Tuhan. Akibat seruan mereka yang berdasarkan iman kepada Yesus tidak sia-sia. Yesus mendengar dan dia berkenan menyembuhkan kebutaan mereka. Mungkin saat ini kita sedang mengalami jalan buntu, bisnis macet, kehilangan pekerjaan, tidak ada pemasukan, pergumulan dalam rumah tangga, masalah sakit penyakit dan kekecewaan. Mari jangan tinggal diam. Berserulah dengan iman kepada Tuhan sampai Dia mendengarkan. Kenapa Tuhan izinkan masalah, rasa sakit kita hadapi? Saya bagi ada dua cara cerdas menghadapi masalah rasa sakit yang kita hadapi. Yang pertama, minta Tuhan membuka mata kita supaya kita bisa melihat tujuan akhir dari masalah ini. Karena kalau Anda mengerti tujuan dari setiap masalah yang Anda hadapi, membuat Anda jadi kuat. Dan semangat Anda pun tidak menjadi padam. Ketahui bahwa setiap masalah, penderitaan memiliki tujuan. Dan tujuan membangkitkan harapan. Pain has a purpose. Purpose bring hope. Penderitaan memiliki tujuan, dan tujuan membangkitkan semangat. Biasanya bayi baru saja lahir harus menangis. Sebab kalau sampai gak menangis, biasanya dokter mulai pukul bagian belakang baby tersebut. Dan ketika baby itu menangis meronta-ronta, kita sebagai orang tua tidak marah kepada dokter. Karena kita mengerti tujuan daripada rasa sakit dipukul supaya baby itu menangis agar paru-parunya bekerja. Sehingga baby itu menjadi sehat dan hidup. Sama ketika kita bawa baby kita ke dokter untuk diimunisasi. Lalu dokter itu mulai suntik bayi kita sampai meronta menangis dari gendongan kita. Kita gak pernah marah sama dokter. Karena kita tahu tujuan dari rasa sakit diimunisasi membuat bayi itu lebih sehat dan punya antibodi. Sama hal, kenapa sampai hari ini Tuhan diam ketika kita menghadapi masalah? Karena Tuhan tahu tujuan daripada masalah untuk kebaikan kita. Itu sebabnya ketika kita menghadapi masalah, jangan down. Mari berseru kepada Dia, meminta hikmat untuk kita bisa mengerti tujuan akhir dari masalah ini. Sehingga Dia juga bisa memberikan kekuatan untuk kita bisa menanggungnya. Tujuan masalah yang kita hadapi mungkin menolong kita untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan mengikuti cara hidup Tuhan mau, yang Tuhan kendaki. Tujuan masalah yang kita hadapi mungkin menolong kita lebih rendah hati, gak jadi sombong. Tujuan masalah yang kita hadapi mungkin membuat kita mengandalkan Tuhan, gak lagi mengandalkan kekuatan diri sendiri ataupun orang lain. Tujuan masalah yang kita hadapi mungkin menolong kita mengeluarkan karakter Kristus agar Dia semakin bertambah-tambah dan manusiawi kita semakin berkurang-kurang. Tujuan masalah yang kita hadapi mungkin mengeluarkan kreativitas yang ada dalam diri kita. Selama ini mungkin kita sudah monoton, kita merasa nyaman. Justru ada masalah membuat kreativitas keluar. Karena kreativitas biasanya gak keluar kalau kita gak sampai terjepit. Tuhan tidak pernah mengangkat masalah kita secara instan. Tapi Dia memberikan kekuatan untuk kita bisa menghadapi masalah tersebut. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kita tanggung. Kenapa?
Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan tidak pernah mengangkat masalah kita secara instan. Tapi Tuhan memberikan kekuatan untuk kita bisa menanggungnya. Yang kita perlakukan adalah mari minta kekuatan dan hikmat untuk menjalaninya. Karena melalui masalah kita dibentuk menjadi lebih indah. Melalui masalah membuat kita menjadi serupa dengan Yesus. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amazing. Pencobaan yang kita hadapi pencobaan biasa, kata Tuhan, yang tidak pernah melebihi kekuatan kita. Jadi Tuhan tahu kapasitas dan kemampuan kita. Dia tidak akan pernah memberikan melebihi kemampuan kita. Yang kita perlu lakukan, sadarilah bahwa pencobaan ini adalah pencobaan biasa. Mintalah kekuatan untuk kita bisa menanggungnya. Jangan pernah menyerah. Karena pemenang tidak pernah menyerah. Dan orang yang menyerah tidak pernah menang. Maju tak gentar, dan gentar tak maju. Kalau kita mau maju, kita jangan gentar. Kita perlu value, kita perlu beri nilai tambah kepada setiap masalah. Karena masalah yang Tuhan izinkan memiliki tujuan yang baik untuk kita, bukan untuk menghancurkan kita. Yang kedua, cara cerdas menghadapi masalah atau rasa sakit, curahkan segala beban dan persoalan kita kepada Tuhan. Supaya kita gak stres, supaya kita gak meledak, supaya kita gak burn out. Supaya kita bisa menjadi lebih lega. Sama hal ketika kita habis makan atau habis sarapan pagi, biasanya kita mulai mules atau sakit perut. Rasa sakit itu memberikan tujuan agar sampah di dalam perut kita perlu dikeluarkan. Bisa bayangkan, kalau kita nggak punya indikator sakit perut, maka kotoran kita bisa tumpah keluar di mana-mana. Atau kalau kita nggak punya indikator sakit perut dan nggak pernah ke belakang, maka kita bisa cepat mati. Justru pada saat kita sakit perut, itu merupakan indikator untuk kita bisa mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perut kita, sehingga kita bisa lega dan pulih kembali. Demikian juga dengan rasa sakit yang kita miliki, perlu kita tumpahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Jangan kita pikul sendiri, kita bisa cepat mampus. Jangan merasa kita superhero, bahwa kita adalah orang yang kuat, pantang menangis. Jadilah orang yang tulus, apa adanya, jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita punya masalah, curahkan, ceritakan kepada Tuhan. Sama hal ketika kita masuk angin, biasanya kita pengen muntah. Dan ketika kita muntahkan yang ada di dalam, maka kita akan merasa lebih lega. Kita lebih pulih dari keadaan semula. Mari kita belajar untuk tidak menyimpan unek-unekmu, bebanmu, sakit penyakitmu, sakit hatimu, pergumulanmu. Tapi serahkan itu kepada Tuhan. Karena rasa sakit bukan indikator bahwa kita perlu Tuhan. Tuhan siap menampung setiap air mata kita, bahkan sampah-sampah kita. Tumpahkan semua itu kepada Tuhan agar kita bisa merasa lebih lega. Agar Tuhan memberikan kekuatan untuk kita bisa mampu melewatinya. Gak usah jauh-jauh ketika Yesus di Taman Getsemani, ditulis dalam Alkitab secara transparan. Ketika Yesus berdoa, dia sangat sedih, dia sangat ketakutan, dia sangat stres. Yang keluar keringat bukan keringat dingin tapi keringat darah. Dan di situ dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku. Sampai dia tunggu jawaban dari Bapa tidak kunjung datang, dia serahkan lagi kepada kehendak Bapa, bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu. Sampai 3 kali dia memohon supaya kutub penderitaan salib ini dilaluinya. Menunjukkan ketika dia mencurahkan segala beban-bebannya, maka yang terjadi mulai merasa lega. Dan kemudian Bapa memberikan kekuatan untuk Yesus bisa melewati jalan salib. Karena dia mengasihi kita dan dia menebus dosa-dosa kita. Amazing. Yang kedua, keteladanan yang kita bisa pelajari dari kedua orang buta tersebut. Orang buta itu memiliki ketekunan dalam berdoa. Sekalipun diserang dengan rasa tawar hati atau rasa hampa. Ketika Yesus lewat di kota Yeriko,
Kemudian ada 2 orang buta mengetahui bahwa Yesus melewati jalan itu. Lalu mereka minta tolong kepada Yesus dengan suara keras dalam Matius 20:34. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Orang banyak menegur mereka karena mereka menganggap orang buta ini membuat keonaran, keributan, dan membuat jadi suasana gak nyaman. Mereka disuruh diam karena mengganggu sang Mesias. Yang awalnya seakan-akan Kristus pun tidak peduli kepada 2 orang buta itu. Namun mereka makin berseru dengan keras. Semakin dihalangi, semakin gigih dia berteriak dan berseru, katanya, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Orang-orang berkata, diam. Dia makin berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Orang-orang berkata, berisik kau. Makin berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti memanggil mereka dan menyembuhkan mereka dari kebutaannya. Amazing. Selama kita hidup di dunia ini, kita gak pernah bebas dari namanya hambatan. Sekalipun kita sudah memiliki Kristus, seperti orang buta ini sudah percaya Kristus, tetap aja dia dihalangi bahkan sama murid-murid Yesus juga. Kita harus bersiap-siap menghadapi rintangan, teguran dari dalam, luar kita, dari depan, belakang kita, dari atas, bawah kita. Sesuatu yang membuat kita merasa tidak damai. Teguran-teguran seperti ini memang diizinkan supaya iman kita berkembang. Agar kita makin gigih mengejar Tuhan. Agar kita makin sabar dalam masalah yang kita hadapi. Agar kita tekun terhadap ujian. Seperti Yesus pun tidak bebas dari hambatan. Dia mengalami rintangan dari orang-orang Farisi, alih-alih Saduki, orang-orang Herodian, alih-alih Tarot, orang-orang yang rohani. Bahkan dari murid-murid sendiri pun dia halang-halangi. Tetapi dia tidak menyerah, melainkan dia makin bertekun di dalam doa. Dan akhirnya dia dapat melewati semuanya itu. Problema terbesar manusia adalah bagus dalam hal memulai, tapi lemah dalam hal konsisten. Biasanya kalau kita mulai mau masuk tahun baru, kita selalu bikin resolusi untuk bikin tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Dan biasa yang dilakukan sama kebanyakan orang anak-anak Tuhan, orang Kristen, yaitu pengen baca Alkitab tiap hari. Begitu masuk tahun baru, kita komitmen untuk baca Alkitab tiap hari. Minggu kedua kita baca Alkitab tiap hari. Minggu keempat kita baca Alkitab tiap hari. Minggu kelima kita baca Alkitab tiap hari. Minggu keenam mulai kita bolong-bolong baca Alkitab. Minggu ketujuh makin bolong-bolong. Minggu ke-8 dan akhir tahun mulai kita nggak lagi baca Alkitab. Itulah manusia. Paling hebat memulai, lemah dalam hal konsisten. Ketahuilah, problem besar akan jadi problem yang kecil kalau kita konsisten berhadapannya. Problem yang banyak akan jadi problem sedikit kalau kita konsisten berhadapannya. Sebaliknya, problem yang kecil akan jadi problem yang besar kalau kita nggak konsisten berhadapannya. Problem sedikit akan jadi problem yang banyak kalau kita tidak konsisten berhadapan. Justru semakin banyak ya problem yang kita hadapi dalam masa-masa pandemik ini. Harus semakin membuat kita bertekun di dalam doa. Karena berdoa merupakan sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Berdoa lambang sikap hati, aku gak bisa tanpa Tuhan. Tidak berdoa lambang sikap hati, aku bisa tanpa Tuhan. Makanya orang yang berdoa mengecap banyak tangan Tuhan. Orang yang tidak pernah berdoa tidak mengecap tangan Tuhan. Waktu Daud masih kecil, dia sudah terbiasa memuji menyembah Tuhan. Dan juga dia terbiasa berhadapan dengan serigala, singa, bahkan juga binatang-binatang yang buas. Itu sebabnya ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia melihat Goliat seperti biasa yang dihadapi sejak masih muda. Maka dia gak takut berhadapan dengan Goliat. Berbeda dengan Raja Saul yang tidak pernah terbiasa berhadapan dengan singa, serigala, dan musuh yang besar. Ketika Raja Saul berhadapan dengan Goliat, ketakutan dan gentar, gak berani maju. Karena kurang terlatih menghadapi masalah-masalah besar. Justru kita harus bersyukur. Dan ada yang banyak masalah, tekanan yang besar dengan orang-orang yang menghalangi. Ini melatih iman kita. Ini melatih kita punya otot iman yang semakin kokoh dan teguh. Ini yang membuat kita makin mengandalkan Tuhan. Ini yang membuat kita semakin mengupgrade diri.
Bangsa Israel ketika keluar dari tanah perbudakan di Mesir, baru sampai di padang gurun, sengaja Tuhan kirim musuh-musuh kecil. Kenapa? Untuk melatih tangannya. Dari biasa pegang cangkul, budak di Mesir jadi pegang pedang. Biasa budak 400 tahun dilatihnya untuk jadi petempur. Karena musuhnya di tanah perjanjian jauh lebih kuat, jauh lebih banyak, jauh lebih kuat. Itu sebabnya dilatihnya tangan bangsa Israel untuk bertempur. Ketika mereka berhadapan dengan musuh pertama, yaitu bangsa Amalek, yang dilakukan sama Musa, mulai membuat 2 tim. Tim pertama dipimpin oleh Musa sebagai penyerang. Tim kedua dipimpin oleh Musa sebagai pendoa. Yang menarik, ketika Musa tekun berdoa, bangsa Israel diberikan kemenangan untuk mengalahkan bangsa Amalek. Tapi ketika Musa letih berdoa, bangsa Israel bisa dikalahkan orang-orang Amalek. Membuktikan bahwa kerja dan doa harus bergandengan. Doa dan kerja harus bergandengan. Bahkan kita harus jangan sampai sibuk pelayanan tapi gak punya waktu untuk berdoa. Jangan sampai kita jadi Marta lupa jadi Maria. Tapi setelah jadi Maria jadilah Marta. Sama halnya kalau kita bisnis, jangan lupa kita berdoa. Ketika kita berdoa juga kita berdaganglah dengan yang benar. Semakin dihambat dari atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, semakin gigih, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan. Seperti bangsa Israel yang awam berhadapan dengan bangsa Amalek. Saya teringat ketika masuk masa pandemik bulan Maret 2020. Ketika kami gak bisa lagi pelayanan, jadwal kami setahun ke depan di cancel. Kami mulai mikir gimana untuk kami bisa meneruskan, memberikan pendidikan bagi anak-anak pedalaman Indonesia. Bagaimana buat kehidupan keluarga kami. Kemudian kami waktu berdoa, Tuhan ingatkan, bukankah beberapa bulan yang lalu, beberapa waktu yang lalu aku sempat bicara kepadamu untuk kamu bikin ibadah online. Karena saya sering kali dengar masukan dari orang-orang, bukan tempat kamu jadi gembala. Kamu tuh penginjil, kamu pengkhotbah keliling, kamu itu orang yang perintis komunitas. Kamu gak mungkin bisa diam di satu tempat. Itu membunuh potensimu. Masukan-masukan itulah yang membuat kami kenapa gak memulai-mulai. Sampai masuk masa pandemik tersebut, kemudian saya berdoa, Tuhan berkata, go, jalan, lampu hijau, Tuhan kasih. Saya sama istri kemudian coba menjalankan ibadah online. Puji Tuhan, dari mulai Maret minggu ketiga sampai hari ini ibadah online bisa terus berjalan dan memberi dampak. Begitu banyak orang, bukan cuma di Indonesia sampai luar Indonesia. Bahkan bukan cuma pendidikan anak pedalaman yang terus bisa hari ini dibantu. Tapi kita punya program tambahan, yaitu program peduli sesama, yang memberikan dana tunai kepada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan. Memberikan makanan siap saji kepada homeless, tunawisma. Memberikan pakai sembako buat mereka yang rentan ekonomi karena pandemi COVID-19. Dan sampai hari ini, minggu ke-37, kita masih bisa memberikan bantuan. Saya bersyukur bahwa Tuhan bisa bicara dengan jelas. Dan kemudian kami coba menjalankan, sekalipun banyak sekali suara-suara sumbang. Kalau tidak, sampai hari ini tidak pernah ada impact Community Indonesia. Tidak ada pelayanan peduli sesama. Dan mungkin pelayanan tangan pengharapan tidak bisa berjalan sampai sekarang. Itu sebab saya rindu kalau Tuhan bisa menolong kami. Tuhan yang sama juga bisa menolong Bapak dan Ibu. Kita belajar keteladanan yang bisa kita pelajari dari kedua orang buta. Yang pertama, orang buta tersebut memiliki sikap yang mendesak dalam meminta pertolongan. Sikap yang agresif, meminta pertolongan kepada Yesus. Tidak pasif, tidak pasrah begitu saja, mencari jalan keluar kepada Sang Mesias. Yang kedua, keteladanan kita bisa pelajari dari kedua orang buta tersebut. Orang buta itu memiliki ketekunan dalam berdoa, sekalipun diserang dengan rasa tawar hati. Saya percaya dengan kita melakukan kedua hal ini, maka Tuhan akan memberikan anugerah yang istimewa, terobosan yang baru dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, rumah tangga, dan bahkan segala pergumulan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi kami dan menolong kami sehingga kami belajar saat ini bagaimana untuk kami bisa agresif di tengah-tengah kesulitan, bahwa Tuhan satu-satunya jawaban,
Kalau kedua orang buta ini bisa mendapatkan jawaban, maka Tuhan yang sama juga bisa menjawab segala pergumulan kehidupan kami. Itu sebabnya kami terus agresif untuk mencari pertolongan dari Tuhan, bukan dari manusia. Manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kalau Tuhan bisa lewat di kota Yeriko dan menolong orang buta, maka Tuhan yang sama saat ini lewatlah di rumah kami masing-masing. Lewatlah di mobil kami, dimanapun kami berada, untuk menjamah, menyembuhkan, menyehatkan yang sakit, bahkan memberikan jawaban yang sedang menghadapi pergumulan saat ini. Dalam nama Yesus, terimalah mujizat Tuhan, penyediaan Dia dalam nama Yesus. Ada terobosan yang baru. Tuhan kami bukan Tuhan yang cuma tinggal di takhta, tapi Tuhan kami Tuhan yang hidup tinggal di dalam diri kami. Mari tunjukkan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Belajar. Yang kedua, keteladanan yang kami pelajari, yaitu kami perlu tekun berdoa. Sekalipun banyak sekali hambatan, serangan, tapi dengan kami tekun, walaupun kami harus mengalami tawar hati, kehampaan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Orang yang tekun pasti akan mengecap banyak tangan Tuhan. Demi nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Anda bisa persiapkan roti, kalau nggak ada roti bisa diganti dengan biskuit. Anda juga bisa persiapkan anggur, kalau nggak ada anggur Anda bisa gantikan dengan sirup atau teh. Mari kita berdoa sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus. Bersama-sama dengan iman kita ucapkan dengan mulut kita, katakan, Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan akibat perbuatan, ucapan, pikiranku. Layakkan diriku untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Saya bacakan firman Tuhan. Bukan kacauan ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucapkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi dan kita berdoa bersama-sama dan ucapkan dengan mulut kita, katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau sudah menebus kami, membawa kami kepada terang-Mu yang ajaib, dan menjadikan kami warga kerajaan Allah, dan berhak menerima segala janji dan berkat-berkat Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh-Mu yang terpecah, mengubah sifatku dan karakterku, hidupku, keluargaku, perkataanku, dan masa depanku diperbaharui. Aku dibebaskan dari segala malapetaka dan mara bahaya di dalam nama Yesus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Mari kita makan bersama-sama dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita angkat cawan perjanjian ini tinggi-tinggi. Dengan iman kita berdoa dan ucapkan dengan mulut kita, katakan, terima kasih Tuhan Yesus atas penebusan-Mu di atas salib. Aku dan keluargaku dilepaskan dari segala kutuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang tertumpah. Bilur-bilur-Mu menyembuhkanku dari berbagai macam sakit penyakit akibat dosa, virus, kuman, bakteri, serangan roh jahat. Katakan, aku tidak terkena kanker, tumor, leukemia, dan pendarahan. Aku tidak terkena stroke, dirawat di ruang ICU. Katakan, jantungku, paru-paruku, ginjalku, liverku, lambungku, semuanya sehat. Segala kelemahan tubuhku, penderitaanku, semua sakit penyakitku sudah diselesaikan di atas kayu salib. Katakan, kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Hipnotis, santet, tenung,
guna-guna tidak dapat mengenaiku. Hidupku dipagari Tuhan, hidupku berkelimpahan, aku tidak kekurangan. Setiap hari aku berjalan dalam mujizat Tuhan, mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan. Di dalam nama Yesus, inilah darah Kristus yang tertumpah. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang telah menebus, menyucikan, melayakkan kami, mematahkan segala kutuk, dan membuat kami manunggal dengan Tuhan, berhak menerima segala janji-Mu. Di dalam tubuh kami sudah ada darah Kristus, sehingga sakit penyakit disembuhkan, kelemahan tubuh sudah ditaklukkan, sehingga kami boleh berjalan bersama Tuhan di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah memberkati. Di dalam nama Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Saya percaya Anda telah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Yohanes Kristianus. Mari bergabung kembali dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia hari Sabtu depan tanggal 14 November jam 18 waktu Indonesia Barat, dan hari Minggu tanggal 15 November jam 10 pagi. Khusus bagi para jomblo, saya ingin mengajak Anda untuk bergabung dalam webinar Cintaku Kepentok Corona. Saya dan Christopher Tapiheru akan duet untuk menyampaikan firman Tuhan, dan kita akan ada Q&A dan juga ajang kenalan. Anda bisa berdonasi ke Yayasan Tangan Pengharapan minimal 100.000 atau dengan membeli merchandise Positif by YTP atau Batik Tangan Pengharapan, dan Anda bisa menghubungi nomor di layar kaca ini untuk detailnya. Jangan terlambat karena tempatnya terbatas. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang diberkati oleh pelayanan Impact Community Indonesia dan Anda ingin memberikan persembahan, Anda dapat menabur melalui nomor rekening di layar kaca Anda. Dan juga bagi Anda yang ingin menabur bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, nomor rekening tersedia di layar kaca Anda, atau Anda dapat melakukan donasi online melalui QR Code yang tersedia. Mari kita persiapkan hati untuk berdoa dan juga menerima berkat Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat ibadah hari ini. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam pimpinan-Mu. Biar kiranya hikmat-Mu senantiasa menolong kami untuk mengambil setiap keputusan yang kami harus ambil, Tuhan. Berikan kami anugerah-Mu supaya kami boleh kuat menghadapi apapun yang ada di hadapan kami. Bapa, hamba-Mu berdoa buat setiap orang yang sudah menabur untuk pelayanan Impact Community Indonesia dan juga Yayasan Tangan Pengharapan. Berkati setiap taburan mereka, Tuhan. Biar kiranya apa saja yang mereka berikan, Tuhan berkati, sehingga benih yang mereka tabur ini boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dalam hidup mereka masing-masing. Berkati setiap keluarga mereka. Berkati dengan keharmonisan, dengan kebahagiaan, Tuhan. Tolong masalah-masalah suami istri supaya mereka boleh sehati, boleh saling mengasihi dan saling mengampuni. Tuhan, sembuhkan yang sakit, dan juga tolong anak-anak-Mu yang mengalami masalah dalam usaha maupun pekerjaan mereka. Biar pertolongan-Mu Tuhan tersedia bagi mereka, hikmat-Mu mengalir. Tolong mereka Tuhan supaya mereka punya hati yang bijaksana untuk mengambil keputusan apa yang mereka harus buat untuk usaha mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan gak pernah tinggalkan kami, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Tuhan, kami mau menyerahkan anak-anak kami juga ke dalam tangan-Mu. Kami percaya anak-anak kami dipelihara Tuhan. Biar kiranya anak-anak kami juga boleh mengenal Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, biar kiranya penyertaan dan berkat-Mu menyertai kami. Mari buka hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa tercurah dalam hidupmu, sehingga apa saja yang kau kerjakan, Tuhan membuatmu berhasil. Tuhan menaruh hikmat-Nya dalam hatimu, sehingga engkau cakap untuk melakukan segala sesuatu. Berkat Tuhan tinggal dalam hidupmu dan keluargamu, dan jadilah berkat kemanapun kau pergi. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Terima kasih telah mengikuti ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Have a blessed week, stay safe, God bless you. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia.
Besarkanlah namanya, pujilah dia, buat namanya mulia, dia berkuasa selamanya. Wow. Besarkanlah namanya, pujilah dia, buat namanya mulia, dia berkuasa selamanya. Oh, ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan dia, mari semua tinggikan dia, mari semua tinggikan namanya. Ya, saya kehilangan kerjaan lah, suami saya juga. Saya merasa sulit lah buat bayar rumah, namanya saya di sini ngontrak anak sekolah. Ya pertama-tama sih suami kena dampak PHK gitu ya, jadinya kita biasa ada pendapatan karyawan, sekarang udah nggak bisa jadi karyawan lagi. Itu kita juga namanya kita hidup satu keluarga itu 5 anggota keluarga, jadinya kan kita banyak ya, mungkin dari situ kita yang agak berat itu. Sampai sekarang pun apa ya, pesangon belum turun, kayak jam sostek juga belum turun, jadinya kita dampaknya di situ. Kita sekarang sih alhamdulillah bapaknya masih kerja di Gojek sekarang, gitu aja buat penghasilan sehari-harinya. Bayar aja saya 1 juta, belum buat makan, belum buat anak sekolah. Bahkan sempat rumah tangga saya kacau gara-gara ekonomi lah. Karena saya nekan suami saya terus kan berbayar rumah gimana, sedangkan dia nggak kerja. Karena dampak COVID ini bang, kerja aja kita susah sekarang. Nah kayak tadi kita kerja 8 jam, sekarang cuma 5 jam. Jadi gaji juga kepotong setengah. Pokoknya susah, jadi mau bayar kontrakan aja susah, mau makan aja susah. Stres juga sih, suami saya juga ikut stres gara-gara ini. Bener-bener kita harganya perih. Kita pergasanya ya dia makan kayak ya Allah gitu kita habis kita mau keluar dari kemana gitu, nggak bisa kemana-mana. Sedangkan kita juga ya yang penting kita berdoanya dikasih sehat aja gitu aja. Kita cuma makan seadanya aja, itu berapa bulan itu bener-bener kita sedih gitu ya. Rasanya ya sembako, apalagi kita kayaknya kurang merata pembagiannya, yang dapat yang enggak gitu. Kemarin kita berusaha sendiri, kita yang punya aja kita makan dari yang kita punya sendiri. Dampak pandemi yang dirasakan selama beberapa bulan terakhir ini mengubah kehidupan banyak orang. Dirumahkan dari pekerjaan, omset yang menurun, bahkan hilang sama sekali. Namun hal yang terpenting, janganlah pernah berhenti berharap. Belajarlah dari hari kemarin, jalani hidup ini dan letakkan harapanmu untuk hari esok. Terima kasih kepada setiap donatur yang setia mendukung perjalannya program Peduli Sesama hingga masuk ke minggu yang ke-37 ini. Pada minggu ini, tim Peduli Sesama telah menyalurkan 450 makanan siap saji, 791 paket sembako, dan 51 dana tunai. Total keseluruhan bantuan yang telah diberikan sebanyak 4.172 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 11.733 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 27.025 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.499 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 111 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia, seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Luju Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Dana untuk pengobatan aman kami yang
Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya. Atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon, kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Harapan itu penting. Dengan harapan akan membuat hari-hari lebih mudah untuk dijalani. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.